Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah tentang yang mungkin akan terjadi di hidupmu ke depannya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Apa yang akan terjadi di hidupmu ke depannya? Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana yang akan terjadi dalam hidupmu. Aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatif, dipakai untuk berjaga-jaga supaya itu jangan terjadi. Tetapi kalaupun sudah terjadi, berarti kamu harus berfokus pada solusi. Oke, kita lihat sekali lagi. Oke, sudah ada satu kartu yang keluar. Apakah masih ada kartu lainnya? Oke. Di sini yang sudah keluar kartu pertama ada Page of Cups. Wow, kebimbangan. Kamu merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa tidak nyaman, tidak senang, sedih karena ulah mereka. Wah. Tenang, tenang, tenang. Ini energinya saya langsung kayak kamu marah, emosi, menggebu kayak macam mau marah, mau pukul gitu kan, mau gemes gitu kan, tapi nggak bisa ditahan, tetap elegan. Tapi ujung-ujungnya kamu sakit hati, sesak nafas, pusing karena menahan rasa kecewa, rasa marah, rasa tidak adil. Ya, jadi kamu mau marah tapi nggak bisa tersalurkan. Akhirnya apa? Tubuhmu yang merasakan dampaknya, di mana kamu pusing, di mana kamu sakit bagian dada, sesak, bagian perut juga mual, ya. Bahkan mungkin tulang punggung eh, ataupun bagian ya punggung lah ya, pegel-pegel, sering masuk angin, ya itu tanda-tanda atau sinyal-sinyal bahwa tubuhmu lagi tidak baik-baik saja. Di mana? Karena pikiran dan hati tertekan. Jadi kamu kalau kondisinya sekarang, Kak Ica, kok saya sudah minum obat, saya nggak ada di dokter juga saya periksa nggak ada masalah dalam apapun gitu ya, penyakit kok nggak ada, tapi kok saya pusing, saya mual, saya mau muntah, dan ini saya rasakan sekarang ya. Karena kamu banyak menahan rasa kecewa, menahan rasa, pokoknya menahan-menahan. Ya, yang negatif ya, bukan menahan apapun, tetapi macam contohnya nih, ada beberapa yang saya lihat di sini terkoneksi dengan orang toksik yang mulutnya kurang bagus ya, dimana, ih kamu kok gemuk sekali, kok kamu begini, kok kamu gitu. Akhirnya kamu berusaha untuk menyenangkan hati orang dengan apa? Diet ketat, akhirnya ujung-ujungnya kamu sakit. Ujung-ujungnya uang keluar karena biaya pengobatan. Untuk siapa? Untuk orang itu. Kamu mengorbankan dirimu untuk tersiksa karena bicara diet ketat. Kalau diet biasa nggak apa-apa, tapi kalau diet ketat ini akhirnya ya kamu sakit. Yang rugi siapa? Kamu. Ujung-ujungnya kamu sudah kurus, ada lagi pasti bahasanya, ih kok kamu kurus sekali, kamu kenapa, ya seolah-olah nggak bisa memberikan kamu mau memberikan kesempurnaan, tetapi dia selalu merasa kamu tuh kurang. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, entah mungkin dari pasangan, entah mungkin dari keluarga,
dari mertua, ipar, sahabat, pimpinan ya. Nah ini kondisinya kamu di kondisi toksik. Di sini semesta mau sampaikan untuk mungkin kedepannya kamu akan terkoneksi dengan orang-orang toksik. Orang-orang toksik ini karena orang-orang itu mempunyai masalah pada dirinya yang mana akhirnya menjadi toksik buat orang lain. Wah. Banyak orang yang tekanan mental akhirnya menekan orang ya, ataupun bisa juga dari dirimu yang tertekan secara mental akhirnya dibilangnya menekan orang. Nah, di sini contoh ya, bicara tentang mungkin energi yang paling tinggi di sini adalah wanita, energi feminim, dimana ingin lebih wow, terlihat wow. Ada juga laki-laki ya, energi maskulin, tetapi di sini kan saya ambil energinya yang paling tinggi. Kamu bisa menyesuaikan aja, ya. Contohnya wanita, dia punya kekurangan di ingin tampil sempurna, cantik gitu. Ya, kamu terkoneksi dengan sahabat toksik nih. Ini contoh ya, sahabat. Terus tiba-tiba kamu sudah glowing gitu. Dia lihat, wah kamu glowing. Langsung dia bilang, ih kamu tuh glowing banget. Wah gitu kan. Dia pertama angkat dulu, ngagumi dulu ya. Tiba-tiba karena dia merasa kayak, kayak gimana gitu. Tapi kok kamu jerawatan. Kamu udah cantik tapi kok jerawatan. Jadi dia jatuhkan lagi. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana dia angkat dulu tapi dia jatuhkan lagi, sehingga kayak macam kita bahagia tapi ujung-ujungnya wah kita kurang di sini gitu. Nah ini ada beberapa yang menuntut kesempurnaan dan kamu akhirnya terjerumus di situ. Ujung-ujungnya kamu yang pusing sendiri, stres sendiri untuk bagaimana cara supaya terlihat sempurna juga seperti versi dia. Ya, padahal jerawat itu keluar itu bagus, berarti pori-porimu itu mengeluarkan racun-racun ataupun yang tidak baik, kotoran-kotoran dari pori-pori, dari kulitmu. Kalau tersumbat kan bahaya, iya kan? Tapi kenapa wajah harus mulus sekali gitu? Ini secara teorinya kan yang kotor dikeluarkan gitu, iya kan? Tapi malah nggak mau dikeluarkan nih gimana? Nah ini jadi kamu akan mendapatkan sosok-sosok orang yang akan membuatmu marah, kesal. Tetapi ingat, di sini semesta mau sampaikan untuk kamu harus lebih tenang, ya. Karena amarah, kecewa, sakit hati itu dari dirinya, yang mana ya kondisinya kamu baper, ujung-ujungnya kamu menyakiti dirimu sendiri. Kalau kamu tahu bahwa dirinya ada masalah, ya kamu nggak usah terlalu pusing. Supaya apa? Dirimu tetap terlindungi dari apa? Dari pikiranmu sendiri. Contoh, ada beberapa yang saya lihat ke depannya mungkin akan tersinggung karena kata-kata entah kamu entah dia. Nah ini salah satunya juga, jangan sampai karena kamu tersinggung sama orang lain akhirnya kamu membuat orang lain juga tersinggung. Jadi berantai, si A bilang kamu menyinggung kamu langsung baper. Ujung-ujungnya kamu ketas-ketus ke si C. Jadi si A ke kamu ke si C. Kamunya ketas-ketus tertular lagi ke si C. Si C lagi baper ke si D. Nah ini ada beberapa yang akan berantai. Ya, contohnya kamu dengan pimpinan ya, dengan pimpinan dia sudah punya masalah di rumah gitu kan dengan istrinya, ini contoh ya. Kalau pimpinanmu laki-laki, bosmu marah ke kamu karena mungkin ada masalah kecil tapi sudah ngegas gitu dengan alasan ini kan profesional harus ditegur, tapi tegurnya kurang bagus gitu, bukan mendidik, bukan untuk mengayomi, bukan untuk memberikan contoh gitu kan, tapi dibilang itu profesional untuk kamu, kebaikan kamu, apa macam-macam lah ya. Nah ujung-ujungnya kamu tersinggung ya, padahal dia sudah marah duluan itu sama masalah di rumah, tapi dia bawa ke kantor. Ujung-ujungnya kamu marah lagi ke mungkin klien atau sahabat ya, yang mungkin juga akan melakukan kesalahan, ataupun mungkin bahkan sampai pulang ke rumah kamu ribut lagi dengan pasanganmu, kamu ribut lagi dengan anakmu. Nah ini terjadi, bisa juga ini terjadi pada suamimu yang pulang di kantor lagi ribut ya, dari kantor ribut, dia pulang ke rumah akhirnya mungkin ada kesalahan kecil, kamu dimarah, anak kamu dimarah. Ini contoh. Nah ini jadi ke depan ini banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita baperin ya. Kehidupan ke depan ini banyak orang punya banyak masalah, dia yang mana dia tidak sengaja untuk menyakitimu, tetapi kamu merasa saya tersakiti, saya dimarah gitu ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk kamu tidak baper ya, tidak baper, selalu berpikiran positif, walaupun mungkin mereka niat negatif. Kayak mereka ada niat negatif, biarin aja, itu urusan mereka. Karena kalau kita bawa positif, selalu pasti akan positif yang datang. Kalau dia berpikiran negatif, dia mau menghancurkan kita, ataupun memang sengaja mau nyindir, ya biarin aja, itu urusan dia. Karena dia punya energi negatif, ya hidup-hidupnya negatif terus.
Jangan sampai energi negatif dia ikut ke kita. Ibaratkan dia sudah miskin, kita mau ikut miskin. Ya kita mau kaya, ya jalan sendiri dengan pola pikir kita sendiri. Dan itu salah satu yang mana kamu jangan baper. Untuk bisa naik kelas, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia, kita harus punya prinsip di mana orang jangan mengatur kita. Di mana pikiran kita harus kita yang kendalikan, bukan orang yang kendalikan. Nah ini ya, karena ke depan banyak masalah, orang-orang juga punya banyak masalah, dan masalah itu kadang-kadang dipendam dan ujung-ujungnya secara tidak langsung menyakiti orang lain dan bisa kamu. Contoh, ada beberapa yang mungkin nanti tidak dilayani dengan baik ya, mungkin di restoran, mungkin di tempat belanjaan ya, ataupun di kasir ya. Ya mereka punya masalah masing-masing di rumah mungkin ya, tapi karena bicaranya ketas-ketus kamu merasa dong mereka nggak ramah gitu. Kenapa ya? Langsung kamu marah, seolah-olah pelayanan nggak baik. Padahal mereka itu sudah melakukan yang terbaik, cuman karena secara psikologi mereka punya tekanan sehingga ya mungkin raut muka ataupun nada bicaranya ketas-ketus. Nah di sini akhirnya kamu merasa bahwa mereka jahat, padahal sebenarnya tidak ya. Nah ini, jadi jangan sampai energi mereka yang negatif mempengaruhimu. Akhirnya kamu menjadi negatif dan menyakiti orang lain lagi. Atau menyakiti dirimu di mana kamu baper. Wah kenapa saya dimarah, kenapa saya tidak dilayani dengan baik ya. Karena orang besok ini banyak yang marah-marah gak jelas. Pengaruh faktor ekonomi, pengaruh faktor cicilan paling utama ya. Pengaruh ribut dengan pasangan, atau tekanan mental, atau tekanan hidup dari pekerjaan. Ditekan, jadi stres sendiri, akhirnya marah-marah sendiri, ujung-ujungnya orang kena dampaknya dari mungkin nada bicara, sikap yang cuek, ataupun mungkin karena sudah kelelahan jadi diam, nggak peduli gitu, karena udah capek, udah lelah. Nah ini, jadi jangan baper ya, apalagi kalau mungkin pasangan di sini ya agak ngegas ataupun baper ya, diam, cuek, ya ditanya, dikomunikasikan dengan baik, kenapa kamu diam, kenapa kamu cuek gitu ya. Karena ada beberapa yang salah paham dengan pasangannya ke depannya ya. Maaf agak berisik. Pasangannya diam, cuek karena banyak masalah yang dia pikirkan, mungkin masalah kerjaan, kantor ya. Akhirnya pasangannya pikir dia selingkuh. Nah ini terjadi ya. Tuh, dimana pasangannya mau mencari jalan keluar dengan cara diam, hening, untuk bisa mendapatkan ide atau petunjuk dari semesta, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk masalah ini ya. Tapi karena dia diam terus juga agak menarik diri, pasangannya pikir wah jangan sampai dia punya masalah lain masalah lain gitu ya, dalam tanda kutip ya, mungkin dia sudah nggak cinta. Ini yang terjadi ke depannya nanti, kecemburuan ya, nggak jelas ya. Dia sudah gak cinta, kayaknya dia udah kayak menjauh. Aduh kayaknya nih dia punya dia punya selingkuhan kali ya. Saya mau periksa-periksa HP deh ya. Nah ini akan ada rasa cemburu gak jelas karena perubahan dari pasangan. Ataupun mungkin pasangan lagi bad mood gara-gara dimarahi pimpinan gitu ya, langsung diam-diam ya. Kalau mungkin marah-marah mungkin langsung tersinggung ya. Ini ada yang diam aja langsung pikiran negatif. Ya, jadi di sini semesta menyampaikan kepada kamu ke depan ini banyak orang, entah pasangan, entah mertua, entah orang tua, bos, sahabat, adik, kakak, itu mungkin kalaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja ngegas, kamu gak usah terlalu tanggapin, gak usah terlalu baper. Ya, ataupun dia diam, gak usah terlalu tanggapin, gak usah terlalu baper. Bicara dengan baik pada saat dan waktu yang tepat. Karena kalau kamu bicara pada saat dan waktu yang tidak tepat ya kamu dapat semprot. Ya, makanya kamu udah tahu nih orang ini kayaknya nggak bagus nih. Ya udah, besok baru saya bilang, saya cerita dengan dia pada saat dia sudah mungkin reda, sudah mulai senyum gitu. Jangan dia sudah marah-marah baru balik, kamu kenapa marah-marah, kamu ada masalah ya, pasti dia bilang nggak ada kok. Nah itu, jadi untuk bicara komunikasi yang baik perlu waktu juga yang tepat ya. Jangan langsung ngegas juga, ikut ngegas, ujung-ujungnya ya masalah kecil menjadi besar, masalah tak kunjung reda kalau ego sama ego dinaikkan. Nah ini ya, harus ada satu yang mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, mengalah itu bijaksana. Oke, berikutnya kita lihat di sini yang mungkin akan terjadi ke depannya, banyak pengeluaran tak terduga ya dari dirimu. Nah ini, jadi mungkin orang marah-marah tadi sama seperti yang tadi saya bilang, faktor ekonomi ya. Pengeluaran tak terduga nih banyak. Jadi salah satu yang membuat
dirimu dan pasangan mungkin keliengan ya, mungkin masalah sekolah, kebutuhan hidup, barang-barang semua naik, BBM, ataupun cicilan, ataupun apapun ya, mungkin sakit, biaya pengobatan dan lain-lain ya. Ini salah satu faktor yang bikin marah-marah, bikin emosi, bikin stres ya, atau terjerat pinjol, terjerat hutang sana sini, bahkan mungkin pasangan tidak jujur dalam soal keuangan, ataupun tidak diberikan nafkah, ataupun mungkin pasangan judol ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, yang mana dia diam pada saat tagihan baru bilang ya, tanpa sepengetahuan ambil kredit, tanpa sepengetahuan ambil pinjaman, ujung-ujungnya tagihan baru jujur ya, akhirnya kamu kecewa. Nah ini ya, jadi jangan kecewa, tapi solusinya bagaimana ya, untuk bisa mendapatkan uang bagaimana, dibicarakan baik-baik. Nah ini ya, jadi soal keuangan ya, kalau sudah terjadi ya berarti harus cari solusi. Kalau belum terjadi, kamu dengar tarot ya berarti kamu harus lebih waspada ya, kamu harus lebih waspada, karena ke depan kebutuhan tak terduga banyak. Jadi kamu harus punya amunisi walaupun sedikit. Amunisi artinya tabungan ya, walaupun sedikit harus ada tabungan safety, supaya pada saat dibilangnya dadakan ya, ya safety itu bisa dipakai, bukan cari pinjaman sana sini ya, ujung-ujungnya terjerat hutang bunga yang tinggi, boro-boro mau makan sibuk aja bayar hutang. Nah ini, jadi kalau sudah terlanjur ambil kredit ya berarti jangan ambil lagi. Stop aja ya, cicilannya tetap bayar sampai lunas dan jangan ambil kredit lagi, intinya gitu, karena semua itu harus dipertanggungjawabkan ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Bicara tentang sakit hati, ada yang meninggalkan. Kalau yang meninggalkan biarin aja ya, ini orang negatif semua ya, tapi ya harus dilihat dari sisi positifnya ya. Yang saya lihat di sini kondisinya akan ada yang meninggalkan. Meninggalkan ya artinya meninggalkan secara baik-baik ataupun tidak ya, ataupun mungkin kamu yang meninggalkan ya. Meninggalkan baik-baik dalam artian mungkin resign, ataupun mungkin bercerai atau putus. Ini kalau dalam hubungan. Kalau dalam karir ya berarti mungkin resign gitu ya. Ataupun kalau kamu pimpinan ya berarti ada karyawanmu yang resign. Ataupun kalau kamu dalam hubungan ya mungkin pasanganmu pergi ya, atau kamu yang pergi karena hubungan toksik. Nah ini kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan ya, karena artinya jangan pernah disesali. Kenapa saya nggak bisa sama kamu? Artinya jangan menggenggam. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk membuka, mengikhlaskan, di mana kamu mengizinkan yang baru datang ke dalam hidupmu ya. Kalau dia mau pergi ya pergi aja ya, karena kan sakit juga kalau kita menahan ya kan, macam pisau kita tahan ya otomatis kita terluka juga ya. Menggenggam ya, pegang pisaunya aja biar tangan kita terlindungi. Dia mau pergi ya pergi, dia mau bersama, mau berjuang, yuk mari gitu kan. Kita nggak bisa paksa orang untuk selalu ada menetap di hidup kita. Perpisahan itu akan selalu ada ya, karena nafas pun sama seperti kita, ini semua titipan. Nafas yang diberikan Tuhan, diberikan semesta kepada kita juga titipan. Pasti suatu saat nanti kita tidak akan ada nafas lagi gitu kan. Dan sama dalam kehidupan ya, mungkin ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi nggak tahu kapan perpisahannya, tapi kalau seandainya sudah waktunya ya ikhlaskan. Jangan pernah menyakiti diri untuk kenapa hidup saya begini, kenapa nasib saya begini, kenapa saya dipertemukan dengan orang yang jahat. Itu semua adalah pembelajaran untukmu, bukan untuk disesali ya. Karena yang terlepas itu berarti tidak sesuai lagi denganmu, bukan milikmu lagi, dan akan digantikan dengan orang yang baik sesuai dengan vibrasimu. Kalau kamu baik, kamu akan dipertemukan dengan orang baik. Tetapi kalau kamu jahat, kamu akan dipertemukan dengan orang jahat untuk sebagai cerminan dirimu, di mana itu adalah karma, di mana dia akan memberikan pelajaran untukmu agar kamu tersadarkan atas perbuatanmu. Nah itu. Jadi tetap berbuat baik kepada siapapun supaya kamu mendapatkan karma baik dengan orang yang sama atau dengan orang yang lain. Jadi kita tidak perlu bilang saya buat baik sama kamu, kamu harus berbuat baik sama saya. Nggak usah. Dia mau berbuat baik silahkan. Dia berbuat jahat ya silahkan. Ya, kamu tetap harus berbuat baik. Karena apa? Kebaikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan, entah dari dirinya atau dari orang lain. Jadi kamu nggak rugi untuk berbuat baik. Ya, toh dia yang rugi kalau dia jahatin kamu. Intinya kan gitu. Ya, jadi siapapun yang mau pergi dari hidupmu lepaskan
Ya, karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk selalu stay di hidup kita. Dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas keadaan ini, ataupun merasa nasib kurang beruntung ya, ataupun apapun. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Wah, ini karena saya kurang ini, saya kurang itu, saya no. Ya, itu pembelajaran juga. Oh, saya kurang di sini. Oke, ke depan saya akan memperbaiki diri. Tapi jangan sampai menyalahkan diri sendiri. Ya, tuh. Oke, kita lihat lagi ke depannya. Tuh, di sini ada the Shrek. Banyak orang yang muka dua. Muka dua di sini adalah orang yang mulutnya manis, hatinya busuk. Nih, hati-hati. Rayuan-rayuan gombal mengatasnamakan cinta padahal mau kondo atau matre ya. Kamu harus bisa lebih waspada. Ataupun mungkin kondisinya orang hanya datang karena butuh kamu. Orang hanya datang karena mau uangmu. Orang hanya datang karena butuh bantuan. Orang hanya datang karena susah. Ya. Nah, ini ada beberapa yang mau mempersulit dirimu. Ya, ataupun dia datang karena butuh, ya. Jadi kamu harus bisa tahu batasanmu. Kamu mau membantu silahkan, tapi kalau kamu tidak merasa itu beban, kamu harus tegas untuk berkata tidak. Bukan mengorbankan dirimu untuk disanjung, untuk dikatakan baik, ya. Gak usah. Kalau memang kamu merasa bahwa saya tidak mau, ya jangan. Selama hatimu tidak nyaman, ya jangan dilakukan. Itu berarti dirimu secara tidak langsung menolak. Tapi saya nggak enakan Kak Ica. Ya berarti kamu mengizinkan mereka menyakitimu. Atau dalam artian kamu melukai dirimu sendiri. Melaratkan dirimu sendiri. Contoh, tolong dong pinjam uang, anakku sakit, ini. Loh, mamanya sehat kan bisa mamanya kerja gitu. Ya, kenapa harus kamu yang bertanggung jawab atas anaknya? Yang bertanggung jawab atas dia itu adalah anaknya, adalah ibunya. Bukan kamu. Pinjam-pinjam duit, ujung-ujungnya nanti kamu yang pusing sendiri. Kamu yang sakit sendiri, belum tentu dia bayar, mau kembalikan duitmu. Ini terjadi. Ada beberapa yang akhirnya sakit gara-gara nagih-nagih hutang, sakit kepala, sakit gigi. Ya, nagih-nagih hutang, ujung-ujungnya sakit hati, diceritain. Dicerita-cerita jelek-jelek. Nah, ini lebih baik sekalian tidak usah dipinjamin. Sudah dipinjamin dapat sakit hati. Tidak dipinjamin juga dicerita sakit hati. Ya sudah, lebih baik sekalian gak usah. Nah, bukan berarti kita tidak punya kasih, tapi kamu harus tahu bahwa ini yang pantas diberi dan ini pantas untuk tidak saya beri. Kalau kamu memang senang memberi, membantu, lakukan. Tetapi kalau kondisinya kamu tidak suka, ya jangan. Ya. Apalagi kalau pinjam-pinjam duit. Ujung-ujungnya kamu yang pusing sendiri, stres sendiri. Mendingan kamu kasih. Contoh, saya pinjam 1 juta, ya sudah saya kasih kamu 50. Terserah mau bayar atau tidak, uangku cuma 50. Kalau memang nggak enakan sekali. Karena saya juga lagi butuh, mau bayar ini. Tapi kalau kamu mau ganti silahkan, kalau tidak. Ya intinya kan kamu ikhlas, dia bayar silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau 1 juta, terus besok, waduh minggu saya tagih kayak kamu pengemis. Pengemis atas hakmu, atas uangmu. Ujung-ujungnya kamu yang pusing sendiri, sakit gigi, sakit ini. Ujung-ujungnya kamu yang makan hati, ya. Ini terjadi karena demi nama baik, demi dibilang orang baik gitu. Ya, ujung-ujungnya kamu menelantarkan dirimu. Kamu yang nggak makan, dia makan. Dia sembuh, kamu yang sakit. Nah ini, jadi tanggung jawabmu ya kamu fokus pada tanggung jawabmu. Tanggung jawab orang lain ya biar aja, bukan tanggung jawabmu. Bukan berarti kita punya kasih, tapi kita dahulukan tupoksi masing-masing. Ya. Kecuali kalau orang tuanya sakit, anaknya juga sakit. Nah, itu mungkin bisa dibantu. Tapi kalau kamu bantu seadanya. Semampumu dan pada saat kamu bahagia. Contoh, 50.000 saya sudah bahagia membantunya. Ya sudah, berarti suatu saat nanti kalau dia ganti silahkan, tidak juga nggak apa-apa, nggak beban, karena kamu ibaratkan ikhlas gitu. Tapi kalau 1 juta kayak nggak ikhlas, ya lebih baik nggak usah gitu. Intinya gitu. Jadi selama kamu mau membantu dan happy, bantulah. Tetapi kalau kamu merasa saya nggak bisa, saya berat, berani berkata tidak. Ya. Berani berkata tidak. Berkata tidak bukan sombong, arogan, ataupun tidak mempunyai empati, no. Tetapi itu adalah perlindungan buat dirimu. Itu adalah perlindungan buat dirimu. Siapa yang mau melindungi dirimu kalau bukan dirimu sendiri? Tanggung jawabmu adalah melindungi dirimu, bukan orang lain. Dan amunisi paling utama perlindungan adalah duit. Jadi jangan sampai kamu punya kas kosong. Harus mempunyai simpanan
tak terdugamu ya, harus punya backingan, amunisimu harus ada, walaupun sedikit harus ada, jangan sampai kosong ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dimana koneksi kedepannya, hal-hal yang perlu kamu telaah, dimana jangan tersinggung, jangan cepat tersinggung, jangan cepat baper, jangan cepat marah atas energi orang. Terus juga dari sisi keuangan, dari sisi komunikasi ya, harus bisa dilihat ya, dan siapa yang harus kamu bantu dan siapa yang tidak harus kamu bantu, dan siapa yang bisa masuk di hidupmu dan siapa yang kamu beri batasan ya. Jadi bijaksanalah dalam bersikap, bijaksanalah dalam bertindak, supaya hidupmu lebih tenang dan bahagia. Seperti gitu ya. Mendingan sedikit teman, sedikit akses, tapi orang-orang beres, ketimbang banyak akses bikin sakit kepala, bikin pusing, bahkan dirugikan. Nah itu ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate. Dan orang-orang ini yang mungkin kondisinya akan terkoneksi denganmu, yang mana dalam readingan ini, entah dalam hal hubungan, percintaan, kantor, kerja, ataupun dari keluarga ya, yang mungkin akan membuatmu pusing, stres, dan lebih waspada aja ya. Bukan berarti kita bilang mereka jahat ya, tidak, tetapi lebih waspada aja ya. Kita lihat dari inisial dan zodiaknya, di mana mereka berinisial O, R, Z, K, X, maaf agak berisik ya, si bocil lagi bermain, M, V, A, B, E, Q, U, P, N, D, C, F, dan ada J. Oke, semoga resonate. Maaf berisik ya si bocil. Lagi bermain dia. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video, dan semoga kalian masih bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, jadi ini inisial dari mereka. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak kita lihat dirinya yang akan bikinmu pusing 7 keliling. Dimana dia berbintang Aquarius, ada bintang Virgo, ada Cancer, Gemini, Aries, Libra, Scorpio, Leo, dan Taurus. Jadi itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian kedepannya lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.